Halo gengs, balik pada aku Palembang. Oke, sebenarnya sebelumnya gue mau ngomong dulu kalau sebenarnya itu gue itu suka banget nonton film ataupun ngomongin film, buat film, bahas film, breakdown film. Gue itu suka banget pokoknya tentang film. Gue suka banget. Dan kali ini gue bakalan bahas film-film yang gue tungguin di Januari ini. Yang bakalan tayang di bioskop Januari ya. Langsung aja ini dia listnya. Yang pertama, How to Train Your Dragon 3. Jadi di Januari ini aku tuh nungguin banget film How to Train Your Dragon 3 ini. Karena aku ngikutin dari serial satunya, yang keduanya. Terus kemarin kan sempet ada berita kalau dia bakalan tayang di 2016. Ternyata diundur karena si Universal Studio atau studio animasinya itu kalau nggak salah dibeli sama NBC kalau nggak salah waktu itu. Gue nggak tahu juga beritanya, aku nggak terlalu ngikutin beritanya yang gitu-gitu, aku nggak suka ngikutin. Tapi tapi untuk How to Train Your Dragon 3 ini aku sangat nungguin filmnya karena ternyata si Toothless itu bukan satu-satunya Night Fury yang ada di dunia. Ternyata dia ketemu ada dunia yang para semua Night Fury ada di situ gitu. Jadi dia tuh ternyata si Toothless itu nggak langka sama sekali. Karena banyak banget. Yang kedua, Escape Room. Jadi film bergenre drama, misteri, sci-fi ini bercerita tentang enam orang asing yang nggak kenal satu sama lain, terus mereka kejebak kayak Pandora Experience gitu. Dia kayak Pandora Experience itu, jadi mereka kayak harus menemukan clue untuk keluar dari situ. Namanya juga escape ya, escape room. Tapi aku suka ini karena dia bakalan kayak ya kayak Pandora Experience lah. Gimana sih Pandora Experience ya, escape room gitu. Gue mungkin bakalan tegang. Aku juga bukan terlalu fans. Aku bukan fans yang film tegang-tegang. Tapi untuk Escape Room ini nggak tahu kenapa aku jadi pengen nonton setelah nonton trailernya. Walaupun di IMDb ratingnya cuma 6, berapa gitu. Tapi menurut aku ini video harus ditonton di Januari ini. Yang ketiga, Glass. Buat kalian yang udah nonton Unbreakable, Split, pasti, dan kalian suka dua film ini, kalian harus nonton Glass. Jadi Glass ini ceritanya itu menceritain karakter yang di Unbreakable sama di Split. Jadi ada gue sih nontonnya Split ya, yang Unbreakable gue nggak terlalu ngikutin. Yang Split itu gue sukanya ada kayak orang kena penyakit kepribadian ganda, si Wendell Crumb gitu. Dia tuh punya 24 kepribadian ganda. Dia punya 24 kepribadian. Jadi tiap hari dia ganti-ganti aja gitu. Kadang jadi orang ini seru. Gue nonton Split juga gue seru walaupun gue tadi gue bilang ya, aku bilang ya bodo amat lah mau bagi gue atau aku ya. Tadi aku bilang ya, aku itu bukan orang yang fans banget atau suka banget nonton film yang tegang-tegang. Aku lebih suka film yang santai, yang ketawa-ketawa gitu, yang drama-drama, yang nangis-nangis. Aku lebih suka yang kayak gitu dibanding yang tegang-tegang. Tapi karena ini psikologi dan aku suka banget yang berhubungan dengan psikolog gitu, aku bakalan nonton film ini, Glass ini, Januari ini, ditunggu banget ini. Yang keempat, Preman Pensiun. The Movie. Siap. Ya, jadi bukan buat yang kalian belum tahu nih. Tapi gue yakin kalian semua udah tahu. Buat kalian yang belum tahu nih, Preman Pensiun itu sinetron yang ada di SCTI dulunya. Yang mainnya itu almarhum Didi Petet, Kang Bahar, itu aku suka banget. Dia jadi preman pensiun itu memang kayak gimana ya? Memang kayak preman-preman yang menurut aku nih sebenarnya sih preman tuh harusnya kayak gitu. Aku nggak tahu ya sebenarnya preman itu kayak gitu atau enggak di kehidupan nyata, tapi ya memang kayaknya bener deh gitu. Aku tuh bukan tipikal yang suka sinetron juga, tapi
Menurutku Preman Pensiun sinetronnya keren dan aku udah nonton trailer Preman Pensiun yang The Movie dan masih keren dan aku nggak sabar nungguin rilis Preman Pensiun The Movie. Kalian harus nonton Preman Pensiun The Movie di Januari ini katanya bakal rilis. Kalau nggak salah akhir bulan Januari bakalan rilis Preman Pensiun. Kalian harus nonton. Jadi ceritanya itu Kang Mus 3 tahun. Jadi timelinenya itu 3 tahun setelah Kang Mus pensiun gitu. Yang kelima nih, yang kelima. PSP gaya mahasiswa. Jadi ini film drama komedi. Nah ini film-film yang kayak ini itu yang aku suka tuh. Yang menontonnya santai, kita ke bioskop ketawa, keluar bioskop happy. Ini yang gue suka nih. Jadi PSP ini filmnya Hilman Mutasi. Film Hilman Mutasi disutradarai dan ditulis oleh Hilman Mutasi, diproduksi oleh Max Picture. Pemerannya itu ada Imam Darto, Dimas Danang, Abdul Arsyad, Uus, Wira, David Skap, Aziz Doaibu, Mus Bokir, Aura Kasih. Jadi film-film yang dipenuhi komik-komik kayak gini aku yakin banget lucu dan bikin ngakak. Jadi aku nggak perlu mikir 2 kali untuk nonton dan aku udah nonton trailernya. Jadi ini mereka tuh tentang kayak anak kampus yang membentuk sebuah band orkestra di kampus mereka. Tapi malah banyak terjadi yang error di mana-mana. Nggak tahu lah, pokoknya random aja nih kayak slice of life anak-anak kampus. Dan aku pengen nonton banget film ini. Dan katanya Januari ya? Iya Januari bakalan ada di bioskop. Nggak tahu Januarinya awal, akhir, atau pertengahan. Karena di posternya nggak ada tulisannya. Tapi ini salah satu film yang aku tungguin di Januari ini. Yang keenam dan yang terakhir, Orang Kaya Baru The Movie. Sebuah karya dari Odi C. Harahap dan ditulis oleh Joko Anwar, diperanin oleh Raline Shah, Deddy Bromero, Lukman Sardi, Cut Mini, Fatih Unru, terus Rafal Haldi. Salah satu film yang aku tungguin di Januari ini, ya karena itu tadi aku suka banget drama komedi santai kayak gini. Jadi ceritanya itu ada keluarga yang biasa hidup sederhana gitu. Mereka biasa hidup dengan harus berjuang dulu, harus kerja keras dulu untuk ngedapetin apa yang mereka ingin. Tapi ternyata bapaknya ngibulin mereka, bapaknya itu ternyata orang kaya banget. Kolong-kolong merat gitu yang uangnya nggak ada habisnya. Terus akhirnya mereka berubah jadi kaya banget kan. Dan setelah mereka kaya justru masalah-masalah banyak yang datang. Jadi aku nggak sabar nungguin film ini, OKB, Orang Kaya Baru, di tayang di bioskop. Dan that's it. Itu tadi 6 film yang aku tunggu di bulan ini. Aku nggak tahu bulan depan mungkin bakalan 6 atau berapa atau 7, nggak tahu. Aku nggak tahu film bulan depan itu apa aja yang bakalan ku tungguin. Dan video-video kayak gini bakalan aku upload per tiap awal bulannya. Aku usahain awal bulan itu tanggal 1 ya, tanggal 1 udah harus upload video kayak gini. Kalau kalian suka video kayak gini, komen di bawah. Tapi walaupun kalian nggak suka, aku bakalan tetap buatin video kayak gini karena aku pengen ngobrolin salah satu kesukaan aku yang ini sama kalian semua. Jadi kayaknya ya kalau suka komen di bawah, kalau nggak suka ya komen di bawah, tapi tetap gue buat, bodo amat. Astagfirullah. Jadi gue nggak tahu bulan depan itu bakalan 3 atau 7 atau mungkin 8. Aku nggak tahu favorit aku yang aku tunggu di bulan depan. Tapi untuk bulan ini aku bakalan nungguin 6 film ini, 6 film rekomendasi aku yang harus ditonton kalian di Januari ini. Dan harus dukung film-film Indonesia. Nonton di bioskop. Jangan beli kaset bajakan. Ya, karena bikin film itu susah. Film pendek ya 5 menit aja, skripnya itu butuh pengembangan 2 minggu. Kalau kalian boleh tahu ya. Banyak pengembangannya mah. Cuman buat skrip yang 5 menit. Apalagi film yang 1 jam lebih. Jadi jangan lupa nonton di bioskop, terutama film Indonesia.
Aku bukan aku bukannya ngajarin kalian buat nonton film luar negeri yang dibajak, nggak apa-apa ya, nggak boleh. Tetap pembajakan itu adalah tindakan kriminal. Jadi kalau buat kalian yang nonton film bajakan itu termasuk tindakan kriminal mungkin? Atau kalian menikmati hasil dari tindakan kriminal? Nah, tapi gue juga nonton. Intinya kalau bisa sih yang Indonesia itu wajib nonton di bioskop. Ini di luar kalau sempet nonton di bioskop. Kalau nggak sempet, aku ada link kak. Oke gitu aja ya video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Dan komen di bawah apakah film-film rekomen gue termasuk salah satu film yang kalian tunggu-tunggu di bulan ini. Tapi kalau bulan depan gue yakin banget Captain Marvel. No offense ya, aku juga seneng banget Marvel Cinematic Universe. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga ngerasain apa yang kalian rasain siang, sore, malam, pagi, kapanpun kalian nonton video ini. Last but not least, stay melo. Bye-bye. By the way, ini masih kamera re. Mau kasih Cinok. Muah.